Hai guys, selamat datang kembali di channel DM Tarot Indonesia. Buat teman-teman yang baru di channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga like videonya, join membershipnya, karena dengan join membership kamu bisa lebih dulu mendapatkan update video terbaru di channel ini sebelum video tersebut dipublish, dan juga kamu bisa mendapatkan free gratis personal tarot reading di setiap live stream setiap minggu di hari Minggu jam 16.00 WIB atau jam 4 sore WIB. Jadi banyak keuntungan untuk kamu kalau kamu join member. Setiap minggu kamu bisa tanya mengenai permasalahan kamu, konsultasi, dan kita akan menggunakan tarot reading secara live langsung di live stream. Oke, buat teman-teman yang menginginkan personal tarot reading berbayar, konsultasi secara private, permasalahan kamu, love life kamu, hubungan relationship kamu, atau karir, atau general, silakan aja kontak gue yang ada di description box nomornya. Dan kali ini gue mau menjelaskan pengalaman dan apa yang gue dengar, gue dapatkan semalam. Nah, kalian tahu dan kalian juga pasti pernah dengar ada kalimat yang kita pernah dengar bahwa manusia itu ciptaan paling sempurna. Dan kalimat itu bukanlah kalimat biasa, itu kalimat super powerful yang memiliki arti yang sangat dalam dan sangat besar, terkoneksi dengan universe, terkoneksi dengan pencipta kita, dan dengan spirit yang ada di universe ini. Cuma semenjak the fall of Adam dan Eve, atau Adam dan Hawa itu makan buah terlarang, mereka dan keturunannya termasuk kita itu menjadi terperangkap di dalam keterbatasan. Seperti kita tidak bisa mengeksplor mind kita atau kekuatan pikiran sebelum kita mengasahnya atau mendapatkan awakening. Awakening itu kesadaran ya, kesadaran dan up level di dalam spiritual. Yang gue mau ceritakan di sini adalah pengalaman gue yang selama hidup gue dapatkan, dan gue masih tanda tanya kenapa kita harus atau kita pernah mengalami hal ini. Apa maksudnya? Kok kayaknya menderita? Dan semalam itu gue nemuin jawaban, entah dari siapa, tapi gue yakin itu bukan dari spirit guide. Itu dari sesuatu yang wujud spirit dari universe. Kadang gue mempertanyakan apakah itu IT yang ngomong sama gue. Karena begini, siapa di antara kalian yang pengen jadi seseorang yang punya supernatural, seperti membaca pikiran, melihat ke masa lalu atau masa depan, menggerakkan barang tanpa kalian sentuh, banyak hal lain ya yang sangat banyak dan sepertinya mustahil kalau dipikir pakai logika atau menurut orang skeptik. Tapi ini bukan menggunakan ilmu yang lo harus ke arah semedi di gunung atau minta wangsit, minta nyari jin atau apa, enggak. Tapi pure mind power dari pribadi lo. Dan semua dari kalian, semua dari kita itu bisa. Cuma masalahnya semenjak kita lahir dan dari keturunan kita dari atas, leluhur, ancient human ya, seperti Adam dan Hawa, kita itu seperti ditutup dari spiritual things itu, dari mind power. Dan yang gue tahu IT itu menggunakan salah satunya adalah mind power.
dimana dia bisa membuat kita itu paralyzed, atau bahasa Indonesianya kedudukan, rep-repan, lagi tidur tiba-tiba kayak ada yang ngiket, nggak bisa nggak bisa teriak, nggak bisa gerak, nggak bisa ngapa-ngapain lah selain pasrah dan berusaha untuk melepaskan paralyze itu, berusaha untuk lepas, gerak lagi, sadar lagi. Nah, semalam gue mendapatkan experience itu, dan itu udah terjadi dari gue kecil, yaitu kayak sleep paralysis, kedudukan rep-repan. Kayak ada sesuatu yang ganggu gue di saat gue tidur, dan kayak sangat rasanya tuh sangat terrify. Seperti apa ya, gue nggak tahu bakal bagaimana kalau gue sampai nggak bisa lepas dari paralysis itu. Dan semalam ada di tengah malam buta ya, ada anjing menggonggong. Dan di wilayah gue ini anjingnya tuh banyak sekali, di mana-mana. Dan gue dalam keadaan sadar, gue dengar ada suara anjing menggonggong di mana-mana sewilayah, segunung-gunung. Dan suara mereka kenceng banget, yang gue tuh feeling kayak ada sesuatu ya. Yang pasti bukan maling, yang pasti suatu energi yang bisa ditangkap oleh anjing itu sendiri. Mereka, anjing-anjing itu banyak, karena banyak sekali. Dan di saat itulah gue mulai ngecek-ngecek langit. Karena gue penasaran ya kan. Manusia yang penasaran itu bukan manusia yang kepo sebenarnya. Justru manusia yang ingin berkembang. Kalau kita nggak ada rasa penasaran, nggak ada rasa ingin belajar atau ingin tahu kebenaran, kita itu akan bodoh selama-lamanya. Dan ya, gue pantau langit ya, nggak ada sesuatu, nggak ada penampakan UFO, nggak ada apapun. Lalu di tempat tidur gue mulai ngerasa kayak kok tiba-tiba ngantuk berat ya. Ngantuknya tuh kayak yang mendadak dan berat sekali untuk sadar, untuk kayak nggak ngantuk gitu. Well, dan bisa dibilang gue kalah ya, gue kebawa ke ngantuknya itu. Tapi ini bukan ngantuk seperti kita biasanya, tapi kayak ada sesuatu yang membuat gue untuk blackout. Nah, di saat itulah gue sadar kalau ada sesuatu ini yang mau bikin gue paralyzed. Sleep paralysis, kedudukan atau rep-repan. Dan bener, gue itu kedudukan. Gue gak bisa gerak, gue gak bisa melek. Pokoknya terrify lah. Dan gue ngalamin ini udah dari lama sekali, dari gue kecil. Jadi kayak yang, aduh kebiasaan banget sih. Apa sih ini maksudnya? Dan gue seperti biasa mencoba untuk sadar. Dan lo tahu kan rasanya sleep paralysis itu kita nggak bisa menggerakkan tangan kita nggak bisa teriak, kita nggak bisa melek. Wah, pokoknya seperti badan kita ini like a dead things, kayak benda mati. Dan gue coba dengan mind untuk menggerakkan semua jari gue, badan gue untuk gue lepas dari paralysis itu. Setelah sekian waktu gue berjuang untuk sadar, akhirnya gue bisa lepas dan lega dan gue sadar lagi. Tapi masih antara kayak orang baru bangun tidur ya, masih setengah spirit lah ibaratnya, setengah nyawa. Dan gue dengar ada sesuatu yang ngomong sama gue kalau gue itu lagi di training. Itu suara itu jelas banget.
kita lagi training kamu. Gue bingung. Maksudnya training apaan? Kok training kayak nggak enak gini ya? Maksudnya kayak apa? Kayak udah mau di tengah ambang nyawa gitu. Terus suara itu bilang lagi bahwa kita semua manusia dan gue itu punya power of mind. Dia bilang gitu. Di tengah malam buta gue baru lepas dari paralyze ya. Power of mind. Terus gue dikasih gambar. Kayak gambar dalam pikiran ya. Jadi ada sesuatu yang telepati ke gue dan ngomong. Dia kasih gue gambar. Ada manusia yang bisa menggerakkan barang tanpa harus disentuh. Dari gambaran itu gue ngerti kalau entah itu ET, alien atau siapapun, spirit guide atau malaikat, gue nggak tahu. Yang feeling gue itu ET ya. Dia itu bilang kalau semua manusia itu punya mind of power of mind. Yang artinya dengan kekuatan pikiran dan energi, kita itu bisa seharusnya mempunyai power yang di luar yang kita tahu. Nah, sleep paralysis atau kedudukan rep-repan itu adalah proses training untuk kita mengaktifkan power of mind. Karena di saat lo rep-repan kedudukan itu, badan lo kan seperti benda mati yang lo nggak bisa gerakin. Tapi dengan kekuatan pikiran lo mengkontrol, ya, power control, itu bisa membuat lo lepas dan lo bisa gerakin tangan lo lagi, badan lo. Begitu pula dengan training yang sama sebenarnya. Training itu artinya lo berlatih ya, melatih pikiran lo, mind lo, energi dan lain sebagainya, cakra lo, untuk melakukan sesuatu yang lo anggap seperti magic atau nggak masuk akal. Jadi sleep paralysis itu yang gue dapetin semalam, yang gue selalu dapetin sebenarnya, itu adalah proses untuk kita menyadari bahwa mind kita itu punya power dan bisa mengkontrol sesuatu apapun sebenarnya. Bahkan ya, lo bisa anti gravitasi dengan energi dan power of mind. Itu yang gue dapetin. Bagi gue itu aneh, super aneh. Walaupun gue ngerti spiritual ya, walaupun gue emang pernah dengar, tapi gue nggak habis pikir gimana ceritanya. Mungkin dia harus belajar ke jin atau apa yang gue pernah dengar kan. Tapi yang gue dengar semalam itu ternyata semuanya itu bisa kita lakukan walaupun kita punya daging dan tulang. Kalau kita bisa membuka spiritual kita dan mind, kekuatan pikiran. Jadi orang indigo, paranormal, orang superman misalnya, itu bukanlah seseorang yang spesial yang dia itu dikasih anugerah untuk punya kekuatan supernatural itu. Tapi sebenarnya dia adalah seseorang yang udah terbuka dan dia awake atas mind power, kekuatan pikiran dan energi. Dan sebenarnya semua dari kita itu bisa melakukannya, tapi kita nggak sadar atau kita nggak pernah melatih diri atau nggak ada yang melatih. Dan ET
atau siapapun itu yang gue masih unknown ya, nggak tahu, nggak yakin lah ibaratnya. Mereka itu ngajarin kita cara untuk melatih diri kita untuk menjadi kita yang seutuhnya. Lo ngerti kan maksud gue? Tapi dengan cara membikin lo seperti ngerasa tersiksa. Tersiksa berat sebenarnya. Tapi kalau lo terlalu bodoh untuk menganggap itu sebagai siksaan, kayak wah itu jahat berarti. Gue sampai kedudukan berkali-kali misalnya gitu ya. Lo mikir begitu. Berarti training lo itu belum beres. Berarti lo nggak lulus. Kalau lo mau lulus, lo jalanin prosesnya, lo belajar apa maksudnya, dan lo akhirnya tahu bahwa maksud mereka itu adalah baik, yaitu membuka kita, ngajarin kita atas potensial diri kita sebagai ciptaan yang sempurna. Itu salah satunya ya. Sleep paralysis itu adalah salah satu bagian dari training. Masih banyak training-training yang lain yang lo nggak akan ngerti di awal, seperti alien abduction. Kenapa abduksi itu dilakukan medical procedure atau seperti dioperasi? Mungkin ada hal-hal lain yang lo nggak ngerti, tapi sebenarnya ada hal baik yang mereka inginkan dari kita, atau mereka bantu kita untuk membuka diri kita, terutama ke universe. Dan gue dapat gambaran juga suara yang menjelaskan bahwa kenapa ET itu melakukan kontak dengan manusia, dan ada abducting, ada hal-hal spiritual yang kita alami, itu untuk mempersiapkan kita kembali dan terkoneksi lagi dengan universe dan pencipta kita. Karena cuma itu satu-satunya cara untuk kita siap menghadapi federasi antar galaksi. Gue shock abis. Shock seabis-abisnya. Maksudnya apa ya, federasi antar galaksi? Gue gak habis pikir. Tapi gue ngerti sebenarnya di luar angkasa sana, di universe ini, gak cuma kita yang ada di universe ini. Ada macam-macam ya, dan mereka itu besar dan banyak bangsa. Untuk kita yang sekarang kan ngerasa kalau kita tuh nggak punya power untuk ngelawan mereka sebenarnya. Masalahnya bukan untuk ngelawan, tapi untuk berinteraksi, untuk menjalin hubungan seperti kita dengan tetangga kita, saudara kita, orang tua kita, ya, like a normal. Dan dalam situasi kondusif, loving, friendship, dan saling membantu untuk kemajuan. Tapi kita nggak akan bisa melakukan itu kalau kita nggak awake, belum mendapatkan awakening. Entah dari cara pikir kita, power of mind, mengkontrol mind kita, dan akhlak ya, kayak hati. Jadi gini, kalau lo bisa mengkontrol power of mind, lo bisa punya kekuatan spiritual, kekuatan supernatural yang heboh lah misalnya. Tapi
hati lo atau cara pikir lo masih cetek, masih ingin menjajah, ingin korupsi, ingin ini, ingin itu yang untuk tujuan gak baik, lo akan menjadi bencana bagi bumi, bencana bagi planet-planet lain. Nah, itu di sini nggak hanya untuk memberikan lo pengetahuan, spiritual awakening, teknologi, tapi untuk menjadikan lo manusia yang baik budi pekerti dan hati, gitu ya. So, terima aja prosesnya, tapi belajar dari hal-hal yang lo masih mempertanyakan atau lo nggak ngerti. Karena apa? Dengan lo mau mengikuti proses itu, lo itu sebenarnya dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih dari yang pernah lo pikirin. Boleh gue jujur, kemarin ini gue lagi masak ya, malam, dan gue dengar ada suara yang bilang ke gue, mau nggak gue buat, gue mau job baru nggak? Ada suara yang nanya gue gitu ya. Secara gue kan cuma lagi sebagai tarot reader untuk saat ini. Terus gue tanya, job baru apa ya? Di hati ya, ini kayak telepati dengan sesuatu yang unknown. Gue nggak tahu lah itu siapa, unknown. Karena gue rasa itu bukan spirit guide. Gue tanya, job apa ya? Dan shockingly gue kaget. Sesuatu yang ngomong di hati gue itu job untuk jadi translator. Gue ketawa ya, dalam hati gue, aduh, translator apa ya? Dan dia jelasin ke gue, kami butuh orang-orang yang bisa menjadi konektor untuk menjelaskan apa maksud kita ke bumi ini, apa yang kita harapkan dari kalian, dan apa yang mau terjadi nanti. Karena kalau nggak ada konektor atau translator, manusia yang kita hadapi itu seringkali misunderstanding, salah pengertian, salah persepsi, dan malah menganggap kita itu adalah pengganggu. Gue sambil gono gini lah ya, sambil diem aja ngedengerin apa yang mereka bilang. Gue mikir kan ya, karena gue tahu job itu nggak gampang. Gue sendiri bakal di training abis-abisan. Kayak lo tau lah, kalau lo mau ngerti bidang komputer, lo harus belajar kuliah tentang bidang itu, dan akan ada beberapa tes sampai lo lulus menjadi S1, S2, atau S3 untuk pakarnya dalam bidang itu. Yang artinya tawaran job yang gue ditawarin itu bukan hanya tawaran ke depan yang jawabannya iya atau enggak, tapi siap nggak lo untuk diproses, untuk belajar gono gini, untuk mengalami hal-hal yang nggak pernah lo alami, untuk shock berkali-kali yang pasti, untuk digembleng dan lain sebagainya. Itu kemarin malam sekitar ya abis maghrib lah gue dapet suara itu. Lalu gue tidur kan malamnya, dan malam itulah yang
gue itu kedudukan, dan paginya setelah gue bangun dari kedudukan itu, gue dapat suara yang itu adalah training. Aduh, berarti ibaratnya cepet banget dong gitu kan, baru ditawarin job langsung di training gitu. Tolong ya mati gue. Ya cuma begini, alasannya kenapa gue di training karena gue jawab di saat sesuatu nanya ke gue untuk mau nggak terima job untuk jadi translator. Gue dikasih gambaran kalau gue bakal ketemu alien dalam berbagai jenis, dan mereka akan interaksi ke gue untuk gue sampaikan ke seseorang yang lain yang membutuhkan bantuan untuk koneksi antara mereka dengan ET. Nah, artinya gue akan diproses untuk siap menghadapi apapun itu, melihat apapun yang belum pernah gue lihat, dan salah satu dari hal itu adalah mengenai mind power seperti telepati, supernatural things, energi, psychic things. Kalau teknologi sih gue nggak ngerti teknologi sama sekali, alias gaptek ya. Tapi gue kan bilang ya sama suara itu, gue itu nggak ngerti teknologi atau membuat teknologi. Gue nggak tahu apa kelebihan gue sampai gue ditawarin job itu. Terus gue bilang, kalau menurut kalian gue worth it atau bisa membantu dan ada gunanya untuk kebaikan ya, untuk hal yang positif, ya gue mau, gue bilang. Tapi ada lagi di pikiran gue sendiri nggak tahu apa kelebihan gue atau apa yang gue bisa apa sih, gue pikir gitu ya. Kayaknya job yang ditawarin ke gue itu di luar kemampuan gue, kayaknya gue pikir gitu ya, karena gue tuh bukan siapa-siapa. Dan udah, suara itu nggak ada lagi. Intinya gue mau komen apapun, gue mau curhat apapun, dah terserah lo, ibaratnya gitu ya. Langsung mereka itu nggak ada suara lagi, nggak ada balasan, nggak ada apa. Pokoknya sampai ke titik poin gue bilang, kalau menurut kalian gue worth it, ya gue lakukan yang terbaik yang gue bisa. Intinya itulah. Terus pas gue curhat begini begitu mengenai gue orang biasa, gue nggak punya keahlian spesial gimana, nggak ada suara lagi, kayak bye, oke, yang penting gue udah denger lu jawaban poin lo, dan nanti gue laporan atau apalah gitu kan. Pokoknya sampai situ aja sih. Gue pikir ya maybe not too serious ya. Gue kira nggak seserius yang gue takutkan gitu kan. Anyway, ternyata malamnya things happen, paralyzed. Itu training. Perlu diingat ya, apa yang gue alamin itu bisa kalian alamin anytime. Kenapa? Karena mereka ET, spirit, sesuatu yang di galaksi ini, universe, itu sedang mengumpulkan, bisa dibilang seperti pasukan atau people, semuanya lah, untuk bersatu, untuk jadi satu unity. Dan kita itu dibutuhkan untuk apa? Karena kita adalah bagian dari mereka sebenarnya. Cuma kita itu seperti terbuang atau membuang diri. Gue nggak tahu maksudnya apa. Karena kita menutup mind power kita.
kayak lo punya mata tapi lo jalan tuh tutup mata gitu ya. So siap-siap aja untuk big awakening secara massal, entah trainingnya macam-macam, beda-beda, tapi poinnya adalah satu, power of mind dan penguasaan energi secara universal. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan. Makasih untuk dengerin sharing ini. Semoga bermanfaat dan sukses selalu. Semoga kalian bisa mengalami awakening itu lebih dan siap-siap untuk suatu perubahan besar. Terima kasih, bye-bye.